Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjut kajian kita ya. Nah, hari ini kajian kita tentang rendahkan dirimu di hadapan Allah. Nah, dalam kitab ini dikatakan bahwa tampakkan sifat-sifatmu, niscaya Dia akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Tampakkan kehinaanmu, niscaya Dia membantumu dengan kemuliaannya. Tampakkan kelemahanmu, niscaya Dia akan membantumu dengan kekuasaannya. Tampakkan ketidakberdayaanmu, niscaya Dia membantumu dengan daya dan kekuatannya. Nah, terkadang kita sebagai manusia tuh merasa tinggi ya di hadapan. Kadang merasa bahwa kita tuh bisa ya, kita tuh mampu gitu. Ketika kita mengatakan kita bisa dan kita mampu, maka Allah akan memberikan kita udah, kamu lakukan aja gitu, kamu bisa kan gitu. Tapi kalau kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan juga meninggikan kita. Allah meninggikan kita karena kita mau merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hamba ya, sudah tahu kita ini hamba, tapi kita memakai baju Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, saya ingin mencontohkan pengalaman saya sendiri. Saya diberikan klien oleh Allah ya, dan kemudian ketika saya menghadapi sesuatu dengan klien ini, maka saya meminta lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan klien ini kepada saya, tolong memberikan juga solusinya, teknik-teknik apa saja yang harus saya gunakan. Ya, ini berlaku di klien perusahaan maupun di klien perorangan. Jadi saya benar-benar merendahkan hati saya, merendahkan seluruh jiwa raga saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan jalan keluarnya dan jalan yang harus saya tempuh untuk memberikan teknik-teknik terbaik untuk klien-klien saya. Nah, begitu juga dengan teman-teman semua ya, yang bergerak di bidang apa saja dan menginginkan apa saja gitu kan. Ya Allah, contohnya yang dikasih jabatan, ya Allah Engkau berikan jabatan ini buat saya, tolong bagaimana saya harus melakukannya. Maka Allah akan menjadikan apa-apa saja yang kita tidak miliki, apa-apa saja yang tidak kita mempunyai kekuatan atasnya, Allah akan memberikan kekuatan itu pada diri kita tanpa kita sadari, loh kok aku ternyata bisa kayak gini, tahu-tahu saya bisa seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya sebagai hamba, maka kita tempatkan diri kita, letakkan diri kita, kehambaan kita benar-benar di bawah ya. Agar apa? Agar Allah tinggikan kita, agar Allah berikan apa yang kita mau, agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Nah ya, seperti itu. Jadi jangan sampai terkadang kita ingin menjadi seperti, posisinya juga seperti Allah, tinggi gitu loh. Ya kan? Kita nggak punya uang, kita merasa nanti deh gampang. Ada adik saya yang bisa minjemin, ada teman saya, ada networking saya, ada bank, nauzubillah min dzalik. Ya kan? Kita menuhankan yang lain. Tapi kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kemudian kita menuhankan satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan membantu kita. Nah gitu, Allah paling senang apabila kita mengakui kehambaan kita di hadapan Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba gak ada daya upaya. Ya Allah, hanya mohon padamu, hanya minta kepadamu ya Allah. Nah seperti itu ya. Nah karena kita ini hamba, kita hamba di hadapan Allah. Kalau kita minta sesuatu, sabar ya, sabar sampai nanti Allah memberikan kita jalan keluar yang terbaik, yang memang kita butuhkan, yang memang baik untuk kehidupan kita. Nah, apakah mudah jadi saya seperti ini ya, membahas kitab tauhid seperti ini gitu kan, berbicara seperti ini ya. Allah akan menguji saya dengan apa-apa yang juga saya sampaikan, apa yang saya katakan. Tapi memang karena saya memang benar-benar sangat ingin menuju ke jalan Allah gitu kan, ingin menjadi hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah ya kan. Karena sudah kapok selama ini menggunakan bajunya Allah, sombong ya kan, merasa mampu, merasa bisa, sehingga kemudian Allah permainkan.
Allah memberikan apa yang mungkin saya rasa bisa dengan kemampuan saya, tapi kemudian itu menjadi istidraj, itu menjadi uluran, ya kan? Uluran agar saya terlena gitu loh. Karena saya ini kan karena kebiasaan saya, ini karena kemampuan saya. Padahal sebenarnya semua karena apa? Karena kemampuan Allah, kekuatan Allah, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi mari kita di dalam kajian kitab tauhid ini, ya, kita belajar untuk benar-benar datang kepada Allah, rendahkan diri kita, ya Allah. Engkau sudah kasih hamba anak-anak, ya Allah. Tolong bagaimana cara ini mendidik anak-anak. Engkau telah memberikan saya mata pencaharian. Engkau memberikan bisnis, bagaimana cara ini mengatur bisnis, ya Allah. Nah, ketika Allah sudah membantu kita, maka kita menjalankan bisnis, kita menangani klien, kita mendidik anak, semuanya menjadi mudah. Karena Allah membantu kita. Kita bisnis tetap menjalankan sholat di awal waktu, kita memimpin juga dengan mudah. Yang kita pimpin juga mau menurut, karena kita benar-benar juga merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan petantang-petenteng bahwa kita mampu memimpin anak-anak, memimpin tim bisnis, ataupun memimpin perusahaan kita. Nah, itu seperti itu ya. Semoga kita semua Allah mudahkan untuk merendahkan diri kita ke hadapan Allah, agar Allah tinggikan apa-apa yang kita inginkan, agar Allah mudahkan apa-apa yang kita inginkan tercapai menjadi kenyataan. Intinya sadari siapa kita. Kita adalah hamba, dan Allah adalah satu-satunya Khalik, yang maha tinggi, maha kaya, maha hebat, maha semuanya. Kita nothing, kita hanya bisa menjadi apa-apa dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tetap semangat ya mengikuti kajian tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, terus mengkaji tentang kebesaran dan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.